Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, program studi periklanan. Dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat tabel induk dan artinya. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, tabel induk itu terdiri atas gambaran singkat dari daftar pernyataan kuesioner yang Anda buat dan akan dibagikan kepada responden, beserta membantu Anda untuk mempermudah menghitung hasil yang didapat nanti dan dimasukkan ke dalam bab hasil penelitian. Di sini ada nomor, di sini adalah nama responden, JK itu jenis kelamin, UR itu adalah usia responden, PR itu adalah pekerjaan responden, expenditure itu adalah pengeluaran dalam satu bulan. Ingat ya yang saya tanya di sini adalah pengeluaran dalam satu bulan, bukan penghasilan. Jadi kadang-kadang orang itu penghasilannya hanya sekedar 3 juta per bulan, tapi pengeluarannya 4,5 juta. Maka untuk mengukur demografi yang lebih tepat, lebih baik kamu tanyakan pengeluaran dalam satu bulan, bukan penghasilan dalam satu bulan. Kemudian ini nomor HP atau email dari responden yang kamu temukan. Lalu di sini adalah pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan variabelnya seperti yang sudah saya jelaskan di video PPT sebelumnya di pertemuan 12. Kalau empati itu terdiri atas dua pertanyaan atau dua dimensi, pertanyaan satu dan pertanyaan dua. Kalau persuasi itu terdiri atas dua pertanyaan juga, yaitu persuasi satu dan persuasi dua. Impact juga ada dua pertanyaan, ada pertanyaan impact satu dan pertanyaan impact 2. Nah, yang komunikasi seperti yang ada di PPT juga itu yang membedakan antara empati, persuasi, dan impact, di mana kalau komunikasi ada 3 pertanyaan yang ditanyakan responden. Komunikasi 1, komunikasi 2, dan komunikasi 3. Nah, ini adalah jumlahnya. Nah, ini adalah tingkat kekuatan presentasi per individunya. Nah, sebelum Anda mengisi tabel induk ini, Anda harus memahami dulu keterangan seperti yang tertulis di bawah ini. Rumus jangan dikotak-atik ya, rumus jangan diubah, jadi untuk mempermudah Anda dalam melakukan penghitungan nanti. Nah, sangat tidak setuju di sini nilainya berapa? 0 ya, seperti yang tertera di PPT juga. Kemudian sangat tidak setuju 1, tidak setuju nilainya adalah 2, cukup adalah 3, setuju adalah 4, sangat setuju adalah 5, dan sangat setuju sekali adalah 6. Ini akan diisi di kolom ini nih. Kolom 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di mana di dalam PPT sudah dijelaskan bahwa dalam satu pertanyaan di satu variabel eh, responden dapat memilih 7 kemungkinan untuk menjawab, yaitu tadi ya ada sangat tidak setuju sekali, kemudian sangat tidak setuju, cukup, terus setuju, kemudian sangat setuju atau sangat setuju sekali. Nah, jenis kelamin di sini kita konversikan, kita tandai. Kalau laki-laki berarti kamu isi dengan satu, kalau perempuan kamu isi dengan dua. Contoh, di responden pertama, kita punya nama responden pertama Waluyo. Waluyo jenis kelaminnya berarti, kita lihat di sini, satu, berarti dia laki-laki. Kalau Ningsi jenis kelaminnya dua, karena dia perempuan. Nah, ini arti tanda kalau jenis kelamin laki-laki kita isi dengan satu, kalau perempuan kita isi dengan dua. Nah, usia responden. Ada A1, B2, C3, D4, E45. Nah, ini maksudnya kamu akan buat sendiri nanti nih. Misalnya usia responden untuk yang A ini misalnya lebih dari 17 tahun. Kalau yang B itu dari 18 sampai 22 misalnya. Kalau yang C itu misalnya dari 23 sampai 27. Kalau yang D itu berarti dari 28 sampai 31. Kalau E itu berarti lebih dari 31 tahun. Contohnya seperti itu. Nah, nanti tinggal kamu masukkan ke sini ke data responden untuk yang UR, dia jawab nomor 5 berarti usianya di atas lebih 31 gitu ya. Ningsih juga sama, dia menjawab 5 berarti usianya di atas 31 ya. Terus tadi itu artinya jenis kelamin, usia responden juga tahu artinya. Nah, pekerjaan responden juga sama, kamu bikin kategori sendiri. Misalnya A1 mungkin pegawai negeri, B2 misalnya karyawan swasta misalnya. C3 misalnya pelajar. D4 mungkin wira swasta. E5 profesi lain-lain, contohnya seperti itu. Kamu boleh bikin kayak gitu juga. Nah, tinggal kamu masukkan nanti di tabel induk. Misalnya untuk yang
Responden pertama dengan Waluyo pekerjaannya nomor 2. Oh, berarti dia misalnya karyawan swasta. Karena nomor 1 adalah pegawai negeri, kalau nomor 2 adalah karyawan swasta. Contoh seperti itu ya artinya. Kemudian kita lihat lagi, nah pekerja responden, nah pengeluaran dalam 1 bulan, nah itu disebut dengan expenditure ya. Nah, kamu bisa bikin di sini dalam berapa skala. Misalnya expenditure-nya kamu bagi 5. Misalnya yang pertama 1, misalnya di bawah 1 juta rupiah. B 2 dari 1 juta 1 rupiah sampai dengan 2 juta per bulan misalnya. C berarti 2 juta 1 rupiah sampai dengan 3 juta per bulan. D misalnya 3 juta 1 rupiah sampai dengan 4 juta rupiah per bulan. Berarti di atas 4 juta rupiah misalnya kayak gitu. Nah, tinggal kamu masukkan di sini di expenditure. Misalnya kalau si Waluyo ketika kamu baca hasil kuesioner yang diisinya, gaji dia itu 7 juta per bulan. Bukan gaji dia, pengeluaran dia dalam sebulan itu 7 juta. Ya berarti kamu pilih yang nomor 5 di sini. Kamu tulis. Ya gitu. Itu yang disebut sebagai tabel induk. Jadi memudahkan Anda untuk menghitung dengan mengonversikan bahasa verbal ke bahasa numerik atau logika. Nah, setelah itu udah dapet pengeluaran 1 bulan, udah dapet. Nah, tinggal kamu masukin tuh jawaban yang tadi, yang misalnya di variabel perhatian kan ada 7 pilihan kan ya. Ya, di variabel empati. Di variabel empati di sini ada misalnya dia jawab 4. 4 berarti artinya tuh 2 3 4 setuju gitu ya. Terus si nomor misalnya Herlina. Herlina di ini ya, Herlina dia jawab apa di empati 2 nomor 3. Berarti artinya dia yang nilainya 3 adalah cukup. Kayak gitu ya. Jadi kamu tinggal masukin aja, nanti tinggal dihitung berapa persentasenya. Rumus yang ada di sini jangan dirubah-rubah karena sudah saya bantu. Nanti hasil akhirnya bisa keluar sendiri di sini. Nah, inilah hasil akhirnya. Nih, berarti ada 100 responden yang sudah dibagikan ya. Ada 100 responden dari Waluyo sampai Marlena. Nah, kita lihat di sini ternyata untuk empati 1 nilainya 357, empati 2 351 ya. Hasilnya bisa dilihat sendiri. Berarti 3,57 sama 3,51. Nah, persuasi 378, yang pertanyaan keduanya 390. Impact-nya yang pertanyaan pertama 352, pertanyaan kedua 360, total dari 100 orang. Kemudian komunikasi yang ada 3 pertanyaan, ada 392, pertanyaan komunikasi yang kedua 402, dan pertanyaan komunikasi yang ketiga 405. Nah, ini adalah nilai rata-rata 59,5% itu merupakan nilai dari 59,5%. Ini rumusnya dari sini. Nilai kekuatan pertanyaan pertama, nah ini 58,5%. Dilihat di rumus yang ini ada di sini ya rumusnya ya. Oke. 50 nilai rata-ratanya berarti 66,6%, 59,3%, 64. Ini diambil dari 59,5 ditambah 58,5 dibagi 2. Nah, ini diambil dari 63 ditambah 65 dibagi 2, 64. Ini 58,7 ditambah 60% dibagi 2, hasilnya 59,3. Nah, ini 65,3 ditambah 67 ditambah 67,5, hasilnya 66,6%. Ini kalau dihitung dari persentase untuk pertanyaan, setiap pertanyaan ya, 59,5%, ini didapat dari 357. 357 dibagi 6 berapa nih? 100%. 4,5%, 63, 105. Oke. Ya. Itu caranya sudah ada di situ semua, tinggal kamu masukin. Nah, nanti kita lihat yang di tabel selanjutnya, tabel 2 untuk penghitungan sheet 2-nya. Nah, ini tabel paparan komunikasinya.
Kamu hitung, nah yang jawab ini apa aja. Nih ya, ada tabel impact, ada tabel komunikasi, terus ada tabel empati, ada tabel persuasi. Jadi bikin 2 sheet ya. Ini sheet 2, yang tadi sheet 1. Nah, ini sheet 2-nya kamu hitung ada dimensi empati, persuasi, kemudian ada impact di sini dan ada komunikasi. Nah, ini hitung-hitungannya tadi ya. 3,57, 3,54 diambil dari sini tadi ya. Yang tadi itu ditulis ulang lagi di sini. 3,78, 3,9, 3,840. Ini tinggal digambarin. 3,520, 3,6, hasilnya 3,560. Nah, ini 3,920 ditambah 4,020 dibagi 2 jadi 3,997. Jadi 3,997 didapat dari 3,920 tambah 4,020 dibagi 2. Ini 3,560 didapat dari 3,520 ditambah 3,60 dibagi 2. Sorry, ini dibagi 3 ya. Karena kalau saya ralat. Kalau yang komunikasi itu dibagi 3 karena tadi komunikasi ada 3 butir pertanyaan. Berarti 3,92, 4,02, 4,05 dibagi 3 hasilnya 3,997. Nah, kalau variabel impact ada 2 pertanyaan ditanyakan, berarti 3,520 ditambah 3,60 dibagi 2 hasilnya 3,560. Kalau variabel empati ada 2 pertanyaan butir ditanyakan, nilai rata-rata yang pertama 3,570 ditambah 3,510 dibagi 2 hasilnya 3,54. Nah, untuk variabel persuasi sendiri ada 2 pertanyaan ditanyakan. Pertanyaan pertama 3,780 rata-rata nilai kekuatannya, pertanyaan kedua 3,900 ditambah lalu dibagi 2 hasilnya 3,840. Kira-kira itu teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ke WhatsApp pribadi saya. Itu penjelasan sekilas tentang tabel induk dan artinya. Semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.